Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Arya Maulana, mahasiswa aktif semester 4, program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Engineering Dorama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Etika Profesi dengan judul Prosedur Pendirian Usaha di Bidang Sistem Informasi dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sukrina Herman selaku dosen pengampu mata kuliah TK Profesi yang telah membimbing saya dan mengarahkan saya sampai sejauh ini. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Untuk di sini judulnya Prosedur Pendirian Usaha di Bidang Sistem Informasi dalam Kehidupan Sehari-hari. Apa itu prosedur pendirian usaha di bidang sistem informasi atau teknologi informasi? Prosedur pendirian usaha teknologi informasi adalah langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan untuk membangun, mendaftarkan, dan mengoperasikan usaha di bidang teknologi informasi atau sistem informasi secara legal, profesional, dan etis. Pentingnya pendirian usaha di bidang teknologi informasi. Yang pertama adalah untuk mendukung transformasi digital. Di sini artinya usaha di bidang teknologi informasi mempercepat digitalisasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bisnis. Yang kedua ada menjawab kebutuhan teknologi masyarakat. Yang artinya masyarakat kini sangat bergantung pada teknologi, contohnya aplikasi belanja, transportasi online, pembayaran digital, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mendorong inovasi dan lapangan pekerjaan baru, yang artinya usaha teknologi informasi menciptakan inovasi baru, contohnya seperti aplikasi berbasis AI atau aplikasi yang lainnya, di mana sekaligus membuka banyak peluang kerja mulai dari programmer, desainer, hingga konsultan IT. Kemudian di sini ada jenis usaha di bidang teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada startup aplikasi. Di sini artinya pengembangan aplikasi, software atau platform digital. Yang kemudian ada konsultan sistem informasi, yang artinya jasa perencanaan dan manajemen sistem informasi. Kemudian ada layanan cloud atau hosting atau server, di mana ini penyedia server, penyimpanan data, dan infrastruktur teknologi informasi. Kemudian ada pengembangan game atau multimedia, di mana artinya pembuatan game atau pembuat game, animasi, ER or XR, dan konten digital. Kemudian ada toko online, yang artinya usaha jual barang atau jasa melalui platform digital. Kemudian ada prosedur pendirian usaha teknologi informasi. Yang pertama meliputi riset pasar dan ide usaha. Di mana ini artinya kita akan mencari peluang dan kebutuhan pasar serta validasi ide produk teknologi informasi. Yang kedua ada membuat rencana bisnis. Di mana ini artinya kita harus menyusun model bisnis, target pasar, strategi dan proyeksi keuangan. Yang ketiga ada pendaftaran nama usaha atau AHU atau OSS, di mana kita harus mendaftarkan nama usaha secara resmi di sistem pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada pengurusan hak kekayaan intelektual atau haki atau hak paten atau hak merek. Di mana ini untuk melindungi produk, logo, dan ide dengan hak kekayaan intelektual di mana nantinya tidak bisa untuk di copyright. Untuk selanjutnya ada izin usaha atau NIB, nomor induk berusaha, di mana ini artinya dapatkan izin usaha sebagai identitas legal pelaku usaha. Kemudian ada legalitas, seperti contohnya NPWP, SIUP, TDP, izin Kominfo jika diperlukan. Kemudian ada melengkapi dokumen legal untuk operasional resmi. Kemudian ada pendirian badan hukum seperti PT atau CV atau firma atau perorangan, di mana ini memilih bentuk usaha sesuai kebutuhan dan skala usaha. Kemudian yang terakhir ada etika, di mana kita harus mematuhi UU ITE
perlindungan data pribadi, pastikan usaha sesuai hukum dan menjaga data pengguna. Kemudian selanjutnya ada etika profesi dalam pendirian usaha teknologi informasi. Yang pertama adalah kita harus menghindari plagiarisme ide aplikasi. Kemudian kita harus menjaga privasi data pengguna. Kemudian kita harus transparansi dalam layanan dan harga. Kemudian kita harus patuhi hukum dan regulasi seperti contohnya UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi. Kemudian di sini kita ada studi kasus mengenai pendirian startup aplikasi laundry online. Untuk judulnya sendiri, startup jemput antar laundry berbasis web atau Jetar Laundry Panam. Di sini untuk proses dan temuan studi kasusnya, penelitian ini mengkaji startup teknologi informasi pada layanan laundry jemput antar di wilayah Panam atau Pekanbaru. Nah, latar belakangnya atau yang dilatar belakangi kebanyakan usaha laundry masih manual. Telepon dan kunjungan langsung ke outlet menyebabkan efisienan dan akses terbatas. Nah, tujuannya sendiri untuk merancang aplikasi berbasis web atau Android untuk mempermudah pelanggan dalam memesan layanan jemput antar laundry secara online. Kemudian untuk proses pendiriannya sendiri meliputi riset kebutuhan layanan laundry jemput antar, kemudian rancang dan bangun aplikasi web dan Android. Kemudian yang terakhir ada uji aplikasi dalam konteks wilayah Panam dengan hasil meningkatkan kemudahan akses dan efektivitas layanan. Untuk nilai etika dan kepraktisan meliputi akses mudah, efisiensi, transparansi, layanan, dan kepuasan pengguna meningkat. Nah, ini untuk sumbernya sendiri saya mengakses dari link jurnal yang sudah dicantumkan. Kemudian di sini ada tantangan usaha teknologi informasi. Yang pertama, ada persaingan sangat ketat. Yang kedua, perubahan teknologi cepat. Yang ketiga, ada keamanan data dan sistem. Kemudian yang keempat ada regulasi teknologi informasi yang kompleks. Untuk kesimpulannya sendiri, pendirian usaha teknologi informasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan etika, karena hal ini menjadi dasar legalitas dan keberlanjutan usaha. Etika profesi juga menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan. Studi kasus CleanFast menunjukkan bagaimana penerapan etika dalam teknologi sehari-hari seperti menjaga privasi data dan transparansi layanan sangat berperan dalam kesuksesan sebuah usaha teknologi informasi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat beberapa kata yang memang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.